Dan sudah bergabung bersama kami pengamat politik Universitas Paramadina, Khairul Umam, untuk membahas persoalan ini. Assalamualaikum, selamat petang, Mas Khairul. Selamat petang, Bang Abraham. Ya, Mas Khairul, kalau kita tahu marah-marah itu memang kan sifat dasar manusia. Tapi kalau itu selalu diasosiasikan dengan posisi dan jabatan dan orang yang mengucapkan itu. Kalau Bu Risma, saya pikir ada 3 hal. 1, itu kebiasaan. 2, itu pencitraan. 3, apakah ini benar-benar keberpihakan? Saya kira kita harus melihat dari konteks isu dan juga situasi yang berkembang. Tetapi kalau misalnya kita melihat tren, sepertinya Bu Risma memang selalu menggunakan pola komunikasi yang sama. Jadi gaya komunikasi yang eratik, tidak mudah ditebak, meledak-ledak dengan mengumbar kemarahan dalam skala yang mungkin kita tidak mudah untuk menerka. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks tata kelola pemerintahan, to some extent, dalam konteks tertentu, memang itu dibutuhkan untuk menunjukkan kejelasan, ketegasan dalam konteks kebijakan. Tetapi di dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Bu Risma, yang dilakukan oleh Bu Risma, saya pikir sudah pada tahap yang cukup merisaukan, dengan gaya yang sebenarnya tidak perlu kemudian menunjukkan kemarahan yang terlalu over. Cukup ketegasan itu tidak harus kemudian diluapkan dalam bentuk cara-cara membentak-bentak seperti itu. Apalagi dalam konteks kebijakan publik seperti ini, ketegasan cukup dengan keputusan yang firm. Nah, oleh karena itu, kalau misal ini kemudian diangkat dalam konteks politik nasional, Mas, saya merasa bahwa gaya kepemimpinan seperti ini yang basisnya adalah populisme, itu saya kira tidak begitu cocok untuk konteks kepemimpinan masyarakat demokrasi yang sangat plural di Indonesia. Alih-alih bisa membuat keputusan menjadi lebih efektif, tetapi justru memantik efek samping berupa ketersinggungan, kemarahan, dan juga kita tahu Gubernur Gorontalo dan juga masyarakat. Sampai di sana, Mas Khairul. Bisa nggak kita memaklumi bahwa inilah Bu Risma, kalau dia marah-marah memang sudah dari dulu kan ketika menjadi wali kota, bahkan jangankan marah-marah ya, bersimpuh di depan perawat pun sambil menangis, saya pikir ya, ini juga dilakukan begitu, dan dia tidak peduli masalah apa yang dilakukan itu, apa yang diomongin orang lain di luar sana. Tapi begini, menurut Anda apakah ini ada kaitannya dengan keberpihakan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa kerjanya itu terlaksana sempurna? Saya pikir gaya kepemimpinan itu sangat beragam, Mas ya. Kalau misal kita menyitir ada satu paper yang ditulis oleh Christopher Hartwell, itu tentang populism and political risk. Apa yang disampaikan oleh Bu Risma itu pada waktu tertentu itu memang cukup efektif untuk meyakinkan keberpihakan dan juga mengefektifkan kebijakan. Tetapi kalau misal kemudian itu dilakukan pada tahap yang tidak tepat, justru itu akan memperkuat asumsi bahwa ini sebuah drama. Jadi kalau misal kemudian muncul stereotip drama queen yang disematkan kepada Bu Risma, saya pikir itu justru yang kasihan Bu Risma. Nah, oleh karena itu ada baiknya kalau misal kemudian kita menyarankan kepada Bu Risma untuk mengelola emosi beliau, bukan hanya untuk kebaikan beliau, tetapi juga untuk efektivitas kinerja dalam konteks di Kementerian Sosial yang beliau tangani saat ini. Itu Mas Abraham. Ya, kalau kita mendengar beberapa kali amarah yang bersangkutan juga menuai banyak polemik ya, dengan pemilihan bahasa yang digunakan dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak begini, Mas Khairul, kita kan belum pernah melihat Bu Risma itu marah ke yang sejawat begitu, sesama menteri misalnya soal fungsi koordinasi, atau ke gubernurnya langsung misalnya untuk memastikan bahwa semua itu terdata sempurna. Tapi mengapa kok Anda tangkap ya, sekelas menteri dia harus marah-marah ke level yang paling bawah begitu, sementara dia punya kesempatan untuk marah-marah kepada gubernurnya langsung, memastikan bahwa orang-orang mendapatkan apa yang menjadi haknya? Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Abraham itu seolah-olah kemudian mengkonfirmasi bahwa kemudian rasa marah yang kemudian diluapkan sedemikian rupa itu seolah-olah kemudian menunjukkan keegoan. Dan juga to some extent agak menunjukkan kepongahan. Kalau misal memang ada yang kebijakan yang kurang pas, justru pada level yang strategis, dalam konteks struktur kepemimpinan yang ada di dinas sosial misalnya, itu yang kemudian harus di-clearkan. Tetapi misalnya ini pendamping PKH yang sifatnya itu mungkin tidak pada level yang strategis, kenapa kemudian dimunculkan dengan diksi yang saya tembak itu kalau misal kemudian dibawa ke ranah pidana itu bisa sampai di sana Mas Khairul, berbeda gitu. Saya harus perpanjang soal ini karena kan kita sudah lihat trennya.
ada menteri koordinator melaporkan LSM, figur-figur, dan ada juga kepala staf presiden juga melaporkan LSM juga dan figur-figur di sana. Begitu. Pejabat publik melaporkan warga dalam hal ini. Apakah kemudian dengan alasan serupa bisa dibalikan bahwa seorang warga yang merasa tersinggung dia bisa laporkan seorang yang melakukan pengancaman terhadap dirinya? Nah inilah instabilitas politik yang sangat tidak produktif yang sebenarnya kita tidak harapkan. Jadi kemarahan itu bisa kemudian memecah semua konsentrasi kita. Saya berprasangka baik bahwa yang dilakukan oleh Bu Risma dengan diksi saya tembak itu bukan dalam arti yang harfiah akan menembak. Tetapi kalau kemudian direspon secara tidak produktif misalnya oleh pihak-pihak tertentu disalahgunakan, itu bisa saja kemudian dibawa pada ranah yang lebih pelik dalam konteks pada ranah pidana. Nah oleh karena itu kalau misal tadi Mas Abraham mengasosiasikan dengan apa yang terjadi di konteks berbeda, bisa jadi, tetapi tentu kita tidak harap itu bisa kemudian dilakukan. Ini instabilitasnya bisa lebih kompleks, saya kira. Banyak yang tersinggung, Mas Khoirul. Kita dengarkan, salah satunya adalah Gubernur Gorontalo. Terus terang, melihat videonya sangat tersinggung. Sangat tersinggung dan saya tidak bisa memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Contoh yang tidak baik. Saya juga suka emosi kalau yang tidak beres. Tapi tidak seperti itu karena kita ini pangkat jabatan apa ini harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat jabatan ini sementara aja yang kita canangkan. Mau jadi presiden, menteri, apa segala gubernur, biasa-biasa dengan masyarakat. Kalau memang toh salah di depan umum lagi, dipermalukan di depan umum, disuruh keluar diusir. Sangat menyayangkan. Nah, ini dia yang kita sudah dengarkan, Mas Khoirul, dari Pak Gubernur, seolah-olah jadi sasaran perantara, jadi gubernurnya juga ikut tersinggung. Saya pikir apapun yang namanya koordinasi kan itu bisa disampaikan langsung, dan kalaupun kita sebagai publik ingin melihat Bu Risma itu menghadapi sekelas gubernur atau sekelas menteri yang dirasa tidak bersepakat dengan dia, seperti apa begitu? Iya. Sebenarnya Mas, kalau misal kemudian mau bicara fokus terkait dengan bantuan sosial, kita tahu bantuan sosial itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Saya sendiri salah satu fokus riset saya adalah anti-corruption studies dan juga politik anti korupsi di negara berkembang. Saya tahu betul, saya tahu persis bagaimana kemudian bantuan sosial itu sering dipolitisasi. Betul. Dan disitulah kemudian menjadi efek sasaran perburuan rente. Betul. Nah oleh karena itu, kalau misal kemarahan Bu Risma akan lebih substansial ketika kemudian diarahkan pada aspek kebijakan yang jauh lebih strategis untuk mengeliminir praktik-praktik sunatan massal dalam skala yang lebih besar, bisa korupsi yang angkanya luar biasa, apalagi alokasi dana kita Mas untuk bantuan sosial dalam situasi pandemi luar biasa besar. Nah, kalau misal kemarahan itu diarahkan dalam porsi yang jauh lebih tepat, itu akan lebih substansial. Tetapi apa yang terjadi di Gorontalo? Justru ketersinggungan bukan hanya Pak Gubernur, yang kita tadi lihat juga di masyarakat. Nah, oleh karena itu, Mas Abraham, gaya kepemimpinan yang eratik ini, kalau misal kemudian diletakkan dalam konteks kepemimpinan nasional, justru berpotensi membelah masyarakat kita, faksionalisme di kalangan masyarakat. Itu yang tidak kita. Orang bisa menilai apapun, tapi orang akan menilai dari video yang mereka dapatkan tanpa mendengarkan keterangan langsung dari orang yang menjadi sasaran amarah. Ini yang tidak kita lihat kan, keterangan dan apa argumentasi mereka sehingga mereka layak untuk mendapatkan pembelaan dari sasaran amarah itu. Tapi itu tidak pernah kita lihat. Tapi begini, perlu tidak Pak Jokowi dalam tanda kutip tak perlulah memarahi ya, kalau misal tidak mengingatkan Bu Risma begitu, karena bagaimanapun Bu Risma datang ke daerah itu kan wajah istana yang direpresentasikan di sana. Saya kira sangat perlu Mas, karena bagaimanapun juga setiap kinerja menteri, kedatangan menteri, kehadiran menteri adalah kepanjangan tangan dari seorang presiden. Kita tahu otoritas tertinggi dalam konteks sistem presidensial ada di tangan presiden. Oleh karena itu apa yang terjadi di Gorontalo, saya yakin juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi di dalam konteks pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini Bu Risma sebaiknya mengelola emosinya, fokus pada kinerjanya, dan di level pemerintahan ini harus menjadi catatan yang serius supaya kemudian tidak terjadi faksionalisme di kalangan masyarakat kita. Begitu Mas Abang. Ini singkat saja Pak Khoirul, terakhir. Bagaimanapun Bu Risma punya fanbase,
yang berharap bahwa beliau menjadi salah satu pemimpin di masa depan begitu ya. Dan lembaga survei juga menempatkan nama yang bersangkutan. Bagaimana menjelaskan bahwa ini semua terlepas dari apa yang namanya pencitraan? Begini, betul, Bu Risma memang kemudian kalau misal kita berangkat dari Surabaya dulu, gaya kepemimpinan ini kemudian disimbolkan sebagai bentuk ketegasan. Ya. Tetapi kita ingat, Mas, pada waktu di Surabaya, gaya kepemimpinan Bu Risma yang pada waktu tertentu tepat, tetapi pada waktu yang lain tidak begitu tepat, justru memunculkan konflik di internal PDIP sendiri. Baik. Beruntung Bu Risma mendapatkan backup politik dari Bu Megawati. Baik. Tetapi kalau misal kemudian dibawa dalam ranah nasional, tadi yang disampaikan, faksionalisme ini kemudian fanbase dan kontrabase itu berpotensi berbenturan. Baik. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur Gorontalo tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Itu adalah sinyal politik yang harus diantisipasi dengan baik. Jadi tolong dikelola itu. Bu Risma punya kinerja yang baik, tapi kelola emosi itu juga akan jauh lebih produktif. Nampaknya kita semua harus belajar dari peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Lagi-lagi kembali ke sana. Terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami, Mas Khairul Umam, pengamat politik.